kasih dengan Ananda semua. Semoga Ananda diberikan kesehatan. Namun apabila Ananda ada yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesehatan kepada Ananda. Dan apabila telah dalam keadaan sehat, semoga kita selalu bersyukur terhadap nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anandaku sekalian, pagi ini Ustadz akan memberikan materi tentang letak negara kesatuan Indonesia. Baik, kita mulai saja pelajaran hari ini. Untuk mengetahui lokasi, maka kita dapat menggunakan peta. Kira-kira Ananda semua sudah tahu apa itu peta? Ya. Jika belum, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, contoh peta adalah seperti ini. Ada peta wilayah kedaulatan dan yurisdiksi Republik Indonesia. Nah, apabila tidak diperkecil, maka Ustadz tidak bisa menampilkan gambar wilayah negara Indonesia. Dengan adanya skala ataupun dengan peta tadi, maka Ustadz dapat memberikan gambaran posisi negara Indonesia. Jadi, peta itu adalah gambaran permukaan bumi di bidang datar dan diperkecil. Diperkecilnya dengan apa? Dengan menggunakan skala. Baik, kita lanjut ya. Komponen pada peta. Ya. Peta itu ada bagian-bagiannya yang mungkin sebagian sudah Ananda ketahui, namun ada bagian-bagian yang lain belum Ananda ketahui. Oke. Komponen pertama dalam peta itu ada judul peta. Ya, pasti ada judulnya. Seperti tadi adalah judul peta negara Indonesia. Berarti petanya di sini adalah menunjukkan wilayah Indonesia. Begitu juga dengan peta Malaysia, berarti menunjukkan wilayah negara Malaysia. Oke, kemudian ada skala peta. Skala peta itu adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi kalau andaikan di peta itu nanti berjarak 1 cm, maka di kenyataannya adalah 1.000.000 cm atau sama dengan 1 km di bumi. Jadi apabila ada skala peta tersebut adalah 1:1.000.000, maka 1 cm di peta sama dengan 1.000.000 cm atau 1 km di bumi. Ini Ustadz berikan bagaimana cara menghitung ataupun merubah baik dari jarak sebenarnya dengan jarak yang ada di bumi. Keterangannya ada JP itu adalah jarak pada peta, S itu adalah skala, dan JB itu adalah jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak peta, skala dikali jarak sebenarnya. Sedangkan untuk mencari skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian ada mencari jarak sebenarnya. Jarak pada peta dibagi dengan skala. Oke. Jika belum paham nanti bisa tanyakan dengan Ustaz. Kemudian skala terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada skala numerik, yaitu dengan penulisan angka yang kita sudah bahas tadi, berupa skalanya adalah 1:1 juta. Kemudian ada skala garis, yaitu skala yang ditunjukkan dengan garis lurus yang dibagi-bagi. Bentuknya seperti apa? Ini dia bentuknya. Bentuknya seperti trotoar. Bentuknya seperti trotoar, ada hitam putih, hitam putih, hitam putih. Ada sentimeter dan juga kilometer. Itu adalah contoh dari skala garis. Oke, lanjut, next. Kemudian komponennya ada orientasi atau petunjuk arah, yaitu
simbol yang berbentuk panah dengan bentuk bervariasi dan mengarah ke utara. Nah, ini dia bentuknya. Yang ada di pojok kanan itu ada tandanya. Semuanya mengarah ke bagian utara. Baik bintang, tanda panah, dan segalanya. Kemudian komponen berikutnya ada insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Oke, perhatikan peta Kalimantan berikut. Kalimantan itu berada di Indonesia. Nah, peta kecilnya yang ada di pojok sebelah kiri, yang di bagian peta Kalimantan, itu disebut dengan insert. Jadi ada kotak kecil di bagian peta. Next, ada yang namanya sumber tahun pembuatan, yaitu asal muasal penggunaan data-data yang dipetakan diperoleh. Siapa yang membuat dan kapan dibuat? Karena peta itu ada masa expire-nya atau ada masa kadaluarsanya. Kenapa begitu? Karena pertumbuhan baik keadaan yang ada di bumi, entah itu karena gempa bumi, tsunami, dan sebagainya, itu mempengaruhi bentuk peta. Maka ada tahun pembuatannya. Jangan sampai salah kita melihat peta. Andai kan kita sudah melihat peta di tahunnya 1990, kemungkinan sangat berbeda dengan tahun 2020. Baik, bisa dipahami? Lanjut. Komponen berikutnya adalah simbol-simbol peta, yaitu tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Simbol peta itu ada berbagai bentuk. Yang pertama ada simbol warna. Seperti apa bentuknya? Ini dia bentuknya. Ada dari hijau sampai ke biru. Nah, semuanya itu memiliki makna tersendiri. Bisa diperhatikan. Kemudian ada simbol garis. Nah, simbol garis ini menunjukkan sungai, jalan raya, batas negara, dan sebagainya. Kemudian ada simbol titik. Nah, kira-kira simbol titik ini seperti apa ya? Ini dia simbol titik. Simbol titik itu contohnya ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan sebagainya. Bisa diperhatikan simbol titik. Next, selanjutnya ada simbol area. Nah, simbol area ini ada danau, rawa, sawah, dan juga formasi batu kapur. Ini hanya contoh ya. Masih banyak lagi simbol-simbol area yang ada di dalam peta. Kemudian ada yang namanya garis astronomis. Garis astronomis itu apa? Garis khayal pada peta berupa koordinat peta, berupa garis bujur dan garis lintang. Nah, sebenarnya di bumi itu tidak ada garis, tetapi dipermudah dengan adanya garis khayal. Perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, di sini ada seperti garis-garis yang melintang dan juga membujur. Nah, itu disebut dengan garis astronomis. Kemudian ada legenda. Legenda merupakan keterangan lambang-lambang yang ada di dalam peta. Contohnya seperti ini. Oke. Sampai di sini saja pertemuan dengan Ustadz pada pagi hari ini. Semoga dipahami. Namun apabila belum paham, boleh ditanyakan kepada Ustadz. Boleh melalui grup ataupun melalui Japri. Insya Allah akan Ustadz jawab satu persatu. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker walaupun keluar rumah, dan juga pakai hand sanitizer. Oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.